محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang nama kejadian wudu arba'atun, pembatalan wudu, yang dimana ini banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka tidak mengetahui bahwasanya apa sajakah yang membuat batalnya wudu, yang sekiranya mereka melakukannya batal wudu mereka. Tapi kebanyakan orang di luar sana tidak mengetahui ada berapa pembatalan wudu. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya makan itu membatalkan wudu. Saking jahilnya masyarakat awam, dikarenakan ketidaktahuan dengan ilmu, enggan mereka untuk belajar ilmu. Nawaqidul wudu, pembatalan wudu arba'atun, ada 4 asya, perkara. Yang pertama yaitu al-kharj min ahadits sabilain, keluarnya sesuatu apapun itu dari 2 lubang. Lubang yang mana nih? Lubang depan dan lubang belakang. Tidak perlu dijelaskan lagi lubang mana ini. Keluarnya sesuatu apapun dalam bentuk apapun dari jalan depan, lubang yang depan bagian bawah ataupun yang belakang, kecuali kecuali mani. Karena mani suci hukumnya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang kita pembahasan tentang mani, bahwasanya Sayyidina Aisyah membersihkan dari baju Rasulullah SAW sisa air mani, kemudian Rasulullah SAW memakai kembali itu untuk sholat. Nah, itu dalil bahwasanya mani itu adalah suci. Kan tapi kecuali mani, maka hukumnya itu najis dan membatalkan wudu. Apapun bentuknya, apapun warnanya, apapun itu bentuk atau warnanya, itu semua membatalkan wudu, baik di bagian depan atau di bagian belakang keluarnya. Dikarenakan Rasulullah SAW kenapa memperhatikan, kata Rasulullah SAW, la taqbalu sholat ahadukum hatta yatawaddu, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sholat salah satu dari kalian kecuali kalian telah berwudu. Bila seorang yang melakukan pembatalan wudu, akan tapi dia tidak melakukan wudu kembali, maka hukum sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia yang pertama, yaitu keluar sesuatu apapun dari 2 jalan, dari lubang belakang atau lubang depan. Dan yang kedua, zaul akli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal disebabkan tidur ataupun yang lainnya. Baik itu hilangnya akal disebabkan oleh sebab tidur atau sebab gila atau sebab semua sesuatu yang menghilangkan akal seseorang, maka wudunya batal apabila dalam keadaan berwudu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, wika usahi ainan, sungguhnya saluran daripada lubang belakang itu maksudnya adalah pantat, yang tempat keluarnya sesuatu apapun itu adalah ainan, 2 mata. Faidana mati, apabila tertidur itu mata, fal yatawaddu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tertidur mata terpejam, maka kalian wudu. Disebabkan saluran, bahwasanya ketika itu tertutup mata, maka akan terbuka saluran bawah. Dan ketika saluran bawah terbuka, otomatis akan keluar sendiri dengan tanpa sengaja. Maka itu dibatalkan, batal orang yang tertidur. Yang kecuali
illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk yang mumakkinin maq'adahu, yang dia itu duduk di tempat bokongnya, rapat bokongnya, sekiranya tidak keluar kalau dia kan keluar angin. Nah, dikarenakan tadi dalil tadi, sungguhnya kalau dia itu tertutup lubangnya dikarenakan duduknya yang sangat rapat, sangat lurus, duduk di antara pantatnya yang sekiranya tidak keluar kalau dia itu keluar angin, maka tidak apa dia tidur. Dikarenakan ada dari hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwasanya sahabat ketika itu menunggu Rasulullah SAW sholat isya. Para sahabat menunggu Rasulullah SAW sholat hatta sampai sampai mereka tertidur, kepala mereka tuh menghadap ke bawah, sampai mereka gini tidur mereka sambil menunggu Rasulullah SAW untuk keluar melaksanakan sholat isya. Nah, ini dalil bahwasanya boleh tidur dalam keadaan duduk yang menetap bokongnya itu di atas tanah, tidak terangkat sedikit pun. Ini karena hadis tadi bahwasanya para sahabat itu menunggu Rasulullah SAW dalam keadaan tidur, akan tapi tidur dalam keadaan duduk bersilah atau duduk yang sekiranya itu rapat bokongnya. Yang ketiga yaitu attiqa basyarata rajulan wa imratika birani ajnabiyyaini min ghairi ha'il, yaitu bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang telah besar dengan syarat apa? Yang pertama, kabiraini, dua-duanya harus dalam keadaan sudah syahwat atau sudah baligh. Yang kedua yaitu ikhtilafu, berbeda jenis, ikhtilafu jinsi, berbeda jenis laki-laki dan perempuan. Akan tapi kalau laki-laki sama laki tidak apa. Yang ketiga yaitu dalam keadaan bighairi ha'il, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang bentuknya apapun itu tidak apa-apa dan tidak membatalkan wudu. Yang kelima aznabiyaini, bukan mahram. Kalau mahram walaupun itu mahram dari nasab ataupun dari rodhoah ataupun dari musahirah tidak apa-apa, tidak bersentuh tidak apa-apa karena masih memiliki kekerabatan nasab. Kecuali kalau tidak ada kekerabatan nasab, aznabiyaini, bukan ada nasab, tidak ada sambungan nasab, maka dia bersentuhan, maka tidak berpengaruh dalam wudunya, akan tapi membatalkan wudunya. Terus yang selanjutnya daripada pembatalan wudu yaitu masul kubuli adam au halqatu dubur bi batni rahati au butuni asabi, yaitu memegang kubul adam, kemaluan daripada manusia ataupun lubang keluarnya kotoran di belakangnya, lubangnya itu bibat nirahah, dengan menggunakan telapak tangan, au butuni asabi, atau menggunakan perut jari-jari. Nah, baik dia menggunakan ini, semua yang di sini dia gunakan, maka kalau dia menggunakan ini menyentuh kemaluan daripada manusia, maka batal wudunya. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, wa idza man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya, fala yusalli, maka janganlah dia salat hatta yatawadda, sampai dia berwudu kembali. Kalau dia telah berwudu, maka telah hilang pembatal wudunya, penghalang dia untuk melaksanakan sholat, yang artinya dia itu sah sholatnya, karena kan dia telah batal kemudian wudu kembali. Yang keempat tadi adalah menyentuh kemaluan daripada manusia menggunakan perut jari, telapak tangan ataupun ini perut jari-jari. Nah,
Tadi adalah kita membahas tentang 4 yang membatalkan wudhu. Yang pertama tadi yaitu khuruju ahad min sablani, keluarnya sesuatu apapun dari 2 jalan. Yang kedua yaitu tidur, hilangnya akal. Yang ketiga basyatur rajulan, ittiqa basyatur rajulain, bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat masuk zakar Adam, memegang kemaluan manusia menggunakan telapak tangan. Nah, tadilah 4 sesuatu yang membatalkan wudhu seseorang. Berarti dikecualikan dari ini, semua ada dikecualikan dari ini, maka tidak membatalkan wudhunya. Walaupun kita tahu bahwasan di mazhab yang lain bahwasan ada pembatalan perbuatan tambahan, seperti dia makan di mazhab Imam Ahmad bin Hambal, makan sesuatu yang terkena jilatan api itu membatalkan. Kemudian makan daging unta itu membatalkan wudhu. Kemudian ada juga yang memegang mahram itu batal wudhunya, itu Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun juga ada mazhab yang lainnya tidak batal memegang basyatur rajulain, memegang bersentuhan kedua laki-laki dan perempuan, kecuali dengan syahwat, itu Imam Malik. Itu semua terlepas dari itu, kita membahas di sini adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang bagaimana rakyat Indonesia itu, yaitu mayoritas daripada Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh kita menggunakan dalil, mengambil dalil daripada mazhab ini yang kita sukai, tidak boleh. Kan, tapi kita harus beristiqomah pada satu mazhab. Apabila Imam Syafi'i semua lurus daripada awal dari ibadah sampai akhir ibadah. Tidak boleh mengambil daripada dalil dari mazhab yang lain, khilaf dari yang lain yang mempermudah, dia tidak boleh. Maka orang ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala dosa yang sangat besar. Inilah dosa yang sangat besar. Nah, tadi akan kita lanjutkan lagi.